Imam Syafi'i pernah berkata, ta'allam fa'inal mar'ah la yulatu aliman. Ta'allam fa'inal mar'ah ya la yulatu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah kamu sekalian, sesungguhnya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Fa inna kabirul qaumi la ilma indahu saghirun idza tafat alaihil mahafilu. Sesungguhnya orang yang kelihatannya tua, tuwek-tuwek kayak kula ngoten iki, hakikatnya kecil. Kalau sudah di majelis ini kumpul dengan orang-orang saleh, orang alim-alim seperti beliau-beliau ini. Kalau sudah tolah-toleh ngene iki sing didelok, lho, ternyata awake iki ya Allah, samire tok arene apa-apane. Ternyata yang kelihatannya kecil, kelihatannya usianya muda ini, tapi ternyata ilmunya lebih unggul, lebih masya Allah. Nah, maka dari itu saya datang ke sini ini mau nambah ilmu gitu loh. Nah, kita dengarkan nasihat-nasihat, petua-petua, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita semuanya nanti ya. Jadi sing tuwek-tuwek gitu ya gede-gede ini, tapi ya orang yang manfaat ya, kurang berguna. Karena apa? Banyak walaupun muda-muda tapi ilmunya masya Allah melebihi yafuqu ala ghairihim. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Yang penting kita terus selalu semangat dan kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan ajaran seperti ini terus berjalan dari tahun ke tahun, diberikan istiqomah oleh Allah SWT, sehingga insya Allah kita semua yang hadir niatkan tahun depan kita bisa hadir. Kalau ente niat tahun depan hadir, insya Allah usia anda akan dipanjangkan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat dan afiat, sehingga diwujudkan oleh Allah SWT tahun yang akan datang dan tahun berikutnya lagi, sampai nanti kita tua-tua dan mati dalam keadaan husnul khatimah, bisa kumpul lagi di surganya Allah bersama baginda Rasulullah, bersama beliau-beliau yang kita cintai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau nyampaikan apa ya Allah? Terlalu panjang, nanti saya sampaikan yang berkaitan dengan Ramadan, bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah sa'ida alal minbar faqala amin. Rasulullah SAW naik di atas mimbar satu tingkat begitu, lalu beliau mengucapkan amin. Sumastawa wa jalasa, setelah itu beliau duduk, lalu ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, saya mendengar panjenengan tadi mengucapkan amin, apa maksudnya? Rasulullah SAW menjawab, fa inna Jibril atani Jibril wa qala li ya Muhammad man dzukirta indahu fa lam yusalli alaika fa ab'adahu Allah. Dalam riwayat lain dikatakan raghifa anhum ri'in idza dzukirta indahu fa lam yusalli alaik. Sungguh celaka bagi seorang apabila disebutkan namamu di hadapan orang itu, tapi orang itu tidak mengucapkan salam kepadamu. Dalam riwayat lain, fa'ab'adahullah, semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya Allah SWT. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang kedua, faman adraka Ramadan raghima an fumri'in adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celaka bagi seseorang mendapati bulan Ramadan sampai akhir Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Sudah Ramadan berakhir, habis Ramadan, tapi ternyata tidak diampuni dari dosanya Allah SWT. Fa'abadahullah, maka celakalah orang yang seperti itu. Na'udzubillah min dalik. Yang terakhir, faman adraka abawaihi au ahadahima faman adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhila al jannata. Barang siapa menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya itu tapi tidak mendapatkan orang itu memasukkan surga dengannya. Ketemu orang tuanya tapi tidak dapat memasukkan surga orang itu. Sudah ketemu sama orang tuanya, tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, sehingga
dengan sebab kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya itu, tidak dia masuk surga lantaran orang tuanya tadi itu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sungguh celaka orang yang tidak bisa berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini kesimpulannya kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan yang gemar kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW, apabila disebutkan nama baginda Rasulullah SAW, selalu kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, apabila kita memasuki bulan suci Ramadan, kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Kita pergunakan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Di siang Ramadannya kita menjalankan perintah berpuasa di bulan Ramadan dengan sepenuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa melaksanakan bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya sah puasanya saja, tapi diterima ibadah puasa kita Ramadan. Dan di malam harinya kita pergunakan untuk ibadah sholat tarawih, dilanjutkan dengan khatmul Quran semacam ini. Nah, ini mudah-mudahan ini kita nanti keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu aja, sudah nggak perlu panjang-panjang. Saya nggak ada persiapan dan saya memang tidak suka ceramah-ceramah seperti ini. Saya kalau nasihati anak-anak saja saya biasa, tapi kalau ceramahnya ini bukan bagian saya, ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa manfaat untuk saya dan untuk yang mendengarkan dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita terinspirasi dengan kisahnya Sayyidah Maryam tadi itu, bahwa perempuan yang ahli ibadah, yang taat, tidak keluar-keluar rumah seperti Siti Maryam itu, beliau punya tempat khusus mihrab untuk ibadah kepada Allah SWT. Tidak banyak keluar, duduk di situ ibadah kepada Allah, taat kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Dikisahkan dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ke tempat ibadahnya Sayyidah Maryam tadi itu, tiba-tiba di situ ada rezeki, ada makanan macam-macam ada di situ. Ditanya, kalau ya Maryamu anna laki hada, Maryam dari mana nih? Kok tiba-tiba ada makanan seperti ini? Qalat huwa min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki tanpa diduga-duga dari mana. Karena taat kepada Allah, tidak keluar-keluar, ibadah kepada Allah, akhirnya rezekinya dijamin Allah SWT. Tapi begitu Sayyidah Maryam ini keluar dari rumah, oleh Allah SWT suruh ikhtiar, wa huzzi ilaiki bijid'i nakhlatin tusakit aliki rutaban janiyah. Karena keluar rumah, akhirnya suruh ikhtiar, suruh usaha, kon ngerok wite kurma, rokon kurma kuwi ben ceblok buah-buah sing mateng. Subhanallah, karena taat ibadah kepada Allah di rumah saja, tidak keluar-keluar rumah, rezekinya dijamin Allah SWT. Tapi begitu keluar dari rumah, suruh ikhtiar, suruh usaha sama Allah SWT. Ayo, itu ya. Taat suami, ibadah kepada Allah nang omah tok sama metu-metu. Berat tidak sampai lagi. Tapi kenyataannya seperti itu. Sayyidah Maryam ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tidak keluar-keluar, dijamin rezekinya. Tapi begitu keluar suruh usaha, suruh ikhtiar, rokan sik kuwi kurma kuwi. Ben ceblok kabeh buahe. Ning omah rezekine langsung teko dhewe. Satu. Yang kedua, saya terinspirasi dengan apa yang terjadi di Ponorogo di Masjid Hasan Besari. Tegal Sari sana tuh setiap malam likuran itu ribuan, puluhan ribu yang sholat qiyamul lail di sana. Nah di sini ini perlu diadakan seperti itu. Saya kepingin Habib Husain ini kapan ngajak saya, sing males-males sih lah, yuk. Kepingin itikafan di masjid, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan itu. Kapan Habib Husain? Selesai acara gini langsung sambung itikaf di masjid full sampai sebelum subuh. Ya apa? Saya pernah datang di Tegal Sari di masjid sana tuh, ikut itikafan di sana. Arek nom-nom puluhan ribu jumlahnya, udah banget. Setiap malam likuran full di masjid sana tuh, puluhan ribu. Arek nom-noman, kalau selawatan nggak gumun aku akeh teko ini sholat ya qiyamul lail ya. Masya Allah seperti itu. Dan itu seperti kebiasaan Rasulullah SAW.
Dalam riwayat hadis Rasulullah Sayyidah Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-laila wa aqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mizara. Rasulullah SAW kalau sudah akhir 10 akhir Ramadan itu beliau menghidupkan malam, kemudian membangunkan keluarganya, istri-istrinya dibangunkan semuanya. Kemudian beliau semangat dan seperti apa cancik tali wondo ya, ngincing sarung berangkat ke masjid iktikafan sampai akhir Ramadan. Dan itu dilakukan Rasulullah SAW, tidak pernah ditinggalkan sampai beliau wafat. Demikian pula istri-istri Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan masjid di akhir 10 akhir Ramadan. Lah ini kepingin Habib Syekh, Habib Husain ini kapan ngajai iktikafan di masjid sebagaimana Rasulullah SAW. Ada kisah Al Habib Abdul Haddad Sohibur Rotib itu, beliau itu pernah pada suatu hari meninggalkan sekali saja iktikaf di masjid. Kebiasaan beliau tidak pernah meninggalkan, selalu 10 akhir Ramadan selalu iktikaf di masjid, tapi sehari saja beliau itu pernah meninggalkan untuk menemui istrinya. Begitu pulang ke rumah, setelah itu besoknya beliau itu sakit, nyesel karena apa? Meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu iktikaf di masjid. Sekali saja, sampai beliau sakit. Hari disambangi sama teman-temannya beliau, lalu beliau mengatakan, iya saya sedih, saya susah karena saya meninggalkan iktikaf sekali di masjid sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan itu. Saya sekali meninggalkan itu, sampai sakit beliau tuh, merasa seakan-akan meninggalkan sunnah Rasulullah sekali loh. Ini yang dikatakan dari keturunan Yahudi. Percaya kan? Itu loh. Mereka mengatakan saya berrotim yang seperti itu tidak pernah meninggalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan beliau tuh, sekalipun tidak pernah meninggalkan sunnah Rasulullah. Semua sunnah Rasulullah sudah dilakukan. Dikatakan keturunan Yahudi. Percaya kamu? Tapi belum balik, coba melek ya, coba melek sih aneh, pilih selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Wes gak perlu tak cerita tuh, wes ngono ya, ya.